Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang artinya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua sifat Allah yang sangat sering kita sebut karena dua Asmaul Husna ini ada di dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak terhitung berapa kali kita mengucapkan lafaz ini Ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi dalam surat Al-Fatihah itu diulang. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka kemudian disebut lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Al-Qur'an lafaz Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali. Sedangkan lafaz Ar-Rahim terulang sebanyak 95 kali. Adapun mengenai akar kata dari dua lafaz tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dalam tafsirnya Ar-Rahman itu ya bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir atau yang lain. Ar-Rahman mengikuti wazan fa'lan yang berasal dari kata rahima atau rahmah. Sedangkan Ar-Rahim mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun, rahim, ya, yang belakangnya yang panjang. Fa'ilun. Dengan akar kata yang sama yaitu rahima. Rahmah artinya kasih sayang. Kata ini Asmaul Husna ini sering kita ulang-ulang, bahkan memang kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat zikir yang digunakan untuk memulai setiap amal perbuatan. Jadi amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian ini menyebabkan apa yang kita lakukan ini mendapatkan barokah, bernilai pahala, dan merupakan bagian dari ibadah kita. Mana Ar-Rahman itu lebih memiliki makna mubalaghah ya. Mubalaghah artinya lebih kuat ya, lebih kuat ya. Sifat mubalaghah fi kathrati syai'. Jadi mubalaghah dalam banyaknya sesuatu tadi itu dari wazan fa'alan tadi itu. Nah, sehingga Ar-Rahman itu memiliki makna sifat kasih sayang yang sangat luar biasa besarnya, yang sangat banyak, sangat berlimpah ya. Rahmat karunia yang sangat berlimpah banyak sekali. Dan ini bersifat langgeng ya. Rahmat kasih sayang Allah ini bersifat abadi. Nah, ini makna dari Ar-Rahman ya. Kalau kita mengikuti dari makna bahasanya, maka kita bisa merasakan rahmat kasih Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Di dalamnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Karena kasih sayang Allah, kemudian mereka bisa melangsungkan kehidupannya. Semuanya mendapatkan rezeki, mendapatkan keselamatan. Terutama kita rasakan bahwa manusia ini betapa mendapatkan berbagai macam fasilitas dalam kehidupan ini, berbagai macam kemudahan dalam hidup, apalagi diberikan bekal akal dan budinya sehingga bisa membangun peradaban dan membangun kemajuan ya.
Nah, sifat Ar-Rahman ini tidak membedakan bukan hanya kafir dan mukmin ya, tapi seluruh makhluknya ya, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan pun mendapatkan kasih sayang ini ya. Nah, ini juga yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, satu sikap untuk punya rasa welas asih sekalipun kepada binatang. Jangan sampai seorang mukmin itu membunuh binatang tanpa satu tujuan. Jadi nggak boleh misalnya menggunakan hewan dijadikan sebagai sasaran untuk latihan untuk memanah. Nah, itu nggak boleh. Maka demikian, nah ini untuk menumbuhkan dalam hati kita itu rasa welas asih. Tidak semestinya bagaimanapun hewan itu kan juga memiliki hak hidup. Oleh karena itu, eh, sepanjang kita tidak memiliki keperluan untuk membunuh hewan, maka tidak semestinya kita melakukannya. Demikian juga dalam kaitannya dengan mungkin keselamatan ya, kita menjaga diri kita karena gangguan binatang buas, ya bisa jadi kita membunuhnya karena dalam rangka menjaga keselamatan. Tapi sudah barang tentu tidak kemudian dilakukan secara membabi buta sehingga semuanya dibunuh. Nah, ini akan merusak ekosistem, keseimbangan alam. Karena keseimbangan alam itu sendiri adalah merupakan bagian dari bagaimana Allah dalam menjaga kebahagiaan dan keselamatan seluruh alam semesta ini. Nah, kemudian Ar-Rahim ini menunjukkan makna daimur rahmah atau langgengnya rahmat. Sehingga sering juga dibedakan kalau Ar-Rahman itu adalah merupakan kasih sayang kepada seluruh makhluk, maka Ar-Rahim ini kasih sayang yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya manusia yang beriman dan bertakwa. Kenapa mesti dibedakan ya? Ya, kenapa mesti dibedakan ya? Ya, kalau sebenarnya Allah juga tidak berkurang karena adanya orang-orang yang taat. Demikian juga tidak bertambah kekuasaannya karena adanya orang-orang yang taat. Demikian juga bagi Allah tidak mengurangi kekuasaannya gara-gara orang-orang melakukan maksiat. Itu tidak ada pengaruhnya terhadap kekuasaan Allah. Demikian juga orang yang melakukan maksiat jangan membayangkan bahwa itu akan eh, ya ibaratnya dibandingkan rahmat kasih sayang Allah, itu hanya setetes air saja di tengah samudera yang luas. Ya, ya, maksiat itu seperti racun ya setetes ya yang diteteskan di samudera yang luas sehingga tidak ada pengaruhnya bagi seluruh alam ini. Nah, oleh karena itu, maka mereka yang melakukan taat juga tidak sepantasnya menyombongkan diri atas kebaikan yang telah dilakukan. Demikian juga orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, maksiat itu tidak pengaruh terhadap Maha Rahmannya Allah. Maha Rahmannya Allah yang begitu bermakna. Sehingga manusia itulah yang membutuhkan ketaatan, membutuhkan iman, membutuhkan ketakwaan. Itulah mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, yang di dalam Al-Quran diulang berkali-kali ya. 57 kali disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu disebutkan sebanyak 95 kali. Hmm. Padahal kalau kita hitung dari seandainya Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung, itu sudah nambah lagi. Dan nambahnya itu 114 kali Ar-Rahman dan 114 kali Ar-Rahim. Jadi ini mestinya ditambah lagi ya. Tapi kan memang Bismillahirrahmanirrahim walaupun dituliskan di dalam Al-Quran tidak dihitung merupakan ayat ya. Hmm.
Kemudian kalau Ar-Rahman ini hanya dinisbahkan kepada Allah semata, Qulinullaha awiddur Rahman gitu ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 110. Ketika kita berdoa, ucapkanlah ketika menyeru berdoa, ucapkanlah ya Allah atau serulah Ar-Rahman. Qulinullaha awiddur Rahman. Atau sebutlah Asmaul Husna yang lain ya. Nah, sehingga Ar-Rahman ini memang semata-mata hanya disandarkan ya, dinisbatkan ini dikaitkan dengan Allah. Ya. Berbeda dengan Ar-Rahim yang dinisbatkan juga kepada manusia. Disebutkan juga kepada manusia. Seperti hanya Rasulullah itu yang disebut memiliki sifat Ar-Rahim dalam surat At-Taubah itu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian, azizun alaihi ma'anittum. Jadi sangat merasakan empatinya kepada kalian dan kepada orang-orang yang beriman itu maha raufur rahim. Ya. Jadi kok bukan maha maaf ya. Dan kepada orang-orang yang beriman itu sangat eh, sangat menyayangi ya. Ya, ini surat At-Taubah ayat 128. Demikian juga nanti di tempat-tempat yang lain juga disebutkan tentang bagaimana rahim ini dikaitkan dengan dinisbahkan juga kepada manusia. Sedangkan Ar-Rahman ini hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang beristiwa di arasy ya. Kemudian dalam hadis qudsi, maka untuk menunjukkan tentang keutamaan dari rahmah kasih sayang itu, maka Allah menyatakan, aku adalah Allah dan aku adalah Ar-Rahman. Aku ciptakan Ar-Rahim. Dari akar katanya aku diambil dari namaku. Ya. Kasih sayang Ar-Rahim ini diambil dari nama yang eh, bisa dibilang paling tenar ya, karena melekat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menyambungkan silaturahim akan kusambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutusnya maka akan kuputuskan rahmatku kepadanya. Ini menjadi penyemangat bagi kita supaya dalam menjalani kehidupan ini kita mengedepankan kelembutan dan kasih sayang. Kita sadar bahwa dengan kelembutan dan kasih sayang itulah banyak persoalan itu akan bisa terselesaikan. Jadi pertengkaran, mungkin permusuhan, mungkin saling berbeda, itu selesai dengan menumbuhkan rasa belas asih, kasih sayang, saling memberi, saling bersilaturahim, tanpa harus kemudian mencari siapa yang paling benar. Jadi banyak persoalan itu yang akan selesai bukan dengan mencari siapa yang paling benar, tapi dengan justru menumbuhkan sifat kasih sayang dan saling memaafkan, atau tumbuh dari salah satu pihak untuk berusaha untuk membuka pintu maaf ya, pintu kasih sayang.
Tidak ada sesuatu yang ketika di dalamnya ada kelemah lembutan, kecuali itu akan selalu membuat lebih baik. Nah, marilah kita sadari hal ini untuk bisa kita lakukan, kita jadikan kehidupan kita itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita mulai segala sesuatu itu dengan mengingat asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, sehingga kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.